Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 1, subtema 1 pembelajaran 6 mengenai hidup rukun di rumah. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengamalkan sila Pancasila di rumah, membuat kalimat menggunakan ungkapan, dan menuliskan lambang bilangan. Hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Ayo membaca, bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah. Hari Minggu nanti kakak akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, sekarang ayo mencoba. Ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Kapan rencana wisata tersebut? Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Kemana Udin ingin berwisata? Kemana Mutiara ingin berwisata? Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu ya. Lalu tulislah pada tempat yang telah tersedia. Keluarga Udin berencana akan pergi berwisata pada hari Minggu nanti. Udin mengusulkan untuk pergi ke kebun binatang dan Mutiara mengusulkan untuk pergi ke pegunungan. Ternyata ada dua pendapat yang berbeda. Kemudian ayah mengambil jalan tengah dengan mengajukan usulan. Akhirnya Mutiara mengalah dan usul Udin dilakukan pada hari Minggu nanti. Usul Mutiara akan dilakukan pada minggu depannya lagi. Mereka telah menerapkan sila keempat Pancasila. Ayah telah memberikan kesempatan untuk anak-anaknya menentukan tempat wisata secara adil. Apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Ceritakan pengalamanmu, bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu. Apakah kamu merasa mendapat keadilan di rumahmu? Ceritakan peristiwa terjadinya keadilan di rumahmu. Sekarang ayo menulis. Apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan di atas? Tuliskan ungkapan dan artinya yang kamu temukan. Misalnya ungkapannya kepala dingin, artinya adalah sabar atau tenang. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Sekarang lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Ada jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, dan tiket. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah.
Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil jalan tengah. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan bekal. Nah, untuk yang selanjutnya silakan kalian lengkapi dengan kata-kata yang telah tersedia sebelumnya ya. Ayo mengamati. Carilah sebuah tiket bekas. Mintalah bantuan ayah, ibu, atau saudaramu dengan bahasa yang sopan. Laporkanlah isi dari tiket itu. Contohnya, saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Seperti berikut ini. Perhatikan nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah bernomor 354. 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut: 3 untuk ratusan, 5 untuk puluhan, dan 4 untuk satuan. Bacanya kubus ada 354, dibaca 354. Bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut: 4 ratusan, 5 puluhan, dan 4 satuan. Nah, banyaknya kubus ada 454, dibaca 454. Sekarang ayo menulis. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Yang pertama 675, dibaca 675. Lalu ada 565, dibaca 565. Untuk yang ketiga 4 dan 5 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua, siswa mengulang kembali cara menuliskan bilangan 3 angka dengan didampingi orang tua. Setelah itu, siswa bercerita mengenai pengalaman kejadian di rumah yang mengamalkan sila keempat atau kelima Pancasila. Orang tua menanggapi cerita siswa dengan antusias. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.